Suara deru mesin perontok padi terdengar membahana di hamparan sawah yang menguning. Pertanian adalah urat nadi bangsa. Data mencatat, saat ini jumlah petani di Indonesia mencapai lebih dari 28 juta orang atau mencakup sekitar 29% dari total angkatan kerja nasional. Jelas bahwa menyejahterakan petani sama saja dengan mendongkrak pendapatan sepertiga dari penduduk usia produktif Indonesia. Dahulu selama puluhan tahun, hidup para petani kerap terhimpit oleh tingginya biaya produksi dan anjloknya harga jual saat panen raya. Namun lanskap ekonomi makro tersebut kini berubah total berkat dua kebijakan determinan pemerintah. Di bawah komando pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan sektor pertanian telah bergeser secara radikal, menempatkan petani kecil bukan lagi sebagai objek, melainkan subjek utama yang harus ditingkatkan keuntungannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Presiden tidak main-main dengan ucapannya. Segera setelah menjabat, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Lebih tinggi signifikan dari harga sebelumnya yang kerap dipermainkan tengkulak. Lebih dari itu, pemerintah juga menerapkan reformasi radikal pada sistem distribusi pupuk subsidi. Salah satunya melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, di mana rantai distribusi panjang dan birokrasi gemuk dipangkas tuntas. Petani dapat mengakses pupuk bersubsidi dengan harga jauh lebih murah. Dampak dari intervensi hilir dan hulu ini terasa langsung di lapangan, salah satunya dari Provinsi Lampung. 3 hari lalu itu Gubernur Lampung ke tempat saya, Bang. Kita bicara-bicara segala macam yang bikin dia happy itu di desa-desa. Jadi kan pertumbuhan ekonomi kita ya 5,5 kan selama berapa tahun terakhir. Tapi itu pembelian kendaraan negatif terus, Bang, di Lampung, turun terus. Tapi Januari sampai Juni tahun 2026 itu pembelian mobil terutama pick up naik 43%. Lonjakan ini menjadi indikasi kuat bahwa para petani khususnya di Provinsi Lampung kini memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi. Mobil-mobil pick-up tersebut menjadi alat transportasi dan penunjang aktivitas pertanian mereka. Tak hanya itu, transaksi pembelian alat dan mesin pertanian seperti traktor dan harvester juga ikut meningkat tajam. Hasan Nasbi tidak menampik bahwa di wilayah perkotaan, fluktuasi harga beras seringkali memicu keluhan konsumen. Namun publik perlu melihat sisi lain isu ini secara bijak. Ketika harga beras di pasar merangkak naik, ini adalah cerminan dari meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para petani di hulu yang selama ini termarginalkan. Maka tantangan berikutnya adalah merumuskan titik keseimbangan atau equilibrium yang adil antara menjaga harga beras agar tetap terjangkau konsumen dan tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani yang menanamnya. Lebih jauh lagi, jika kita menengok kancah global, situasi pangan Indonesia sebenarnya jauh lebih aman dan terkendali. Ketegangan geopolitik dan perang dalam beberapa bulan terakhir telah mengacaukan rantai pasok pangan global dan memicu lonjakan harga ekstrim di berbagai negara. Sementara di Indonesia, meski terjadi kenaikan harga, namun secara umum masih terkendali. Efek domino ekonomi pedesaan ini diproyeksikan akan makin terdongkrak dalam waktu dekat, seiring dengan pembangunan 80.000 gerai dan gudang koperasi desa Kelurahan Merah Putih di pelosok Indonesia. Jika nanti jaringan koperasi ini sudah beroperasi penuh sesuai konsepnya, perputaran uang dan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput akan bergerak dengan momentum yang jauh lebih dahsyat. Langkah bangsa ini menuju kedaulatan pangan sejatinya telah berada di jalur yang benar. Dengan keberpihakan kebijakan pada petani, penguatan infrastruktur desa dan perlindungan harga, profesi petani kini kembali menjanjikan kebanggaan dan kesejahteraan.